Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Rahma dengan NPM 247520074. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai audit liabilitas. Sebelum membahas auditnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan liabilitas. Jadi, liabilitas merupakan kewajiban perusahaan yang muncul akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan. Ketika kewajiban tersebut dilunasi, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya ekonomi, biasanya berupa kas. Misalnya, perusahaan membeli barang dari supplier secara kredit. Karena belum dibayar, maka timbul kewajiban yang disebut liabilitas. Liabilitas sangat penting karena menunjukkan berapa besar kewajiban yang harus ditanggung perusahaan. Oleh sebab itu, auditor harus memastikan bahwa seluruh liabilitas telah dicatat dengan benar dalam laporan keuangan. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa liabilitas perlu diaudit? Alasannya, karena kesalahan dalam pencatatan liabilitas dapat memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Misalnya, perusahaan memiliki utang sebesar 500 juta rupiah, tetapi yang dicatat hanya 300 juta rupiah. Akibatnya, jumlah utang menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya dan laba terlihat lebih tinggi. Namun, kondisi seperti ini dapat menyesatkan investor, kreditur, maupun pihak lain yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena itulah, auditor perlu melakukan pemeriksaan terhadap akun liabilitas. Dalam laporan keuangan, liabilitas dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, kali ini kita akan bahas terlebih dahulu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Jenis liabilitas ini biasanya muncul dari kegiatan operasional sehari-hari. Contohnya adalah utang usaha, utang pajak, utang bunga, biaya yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan pinjaman bank jangka pendek. Setelah memahami liabilitas jangka pendek, kita perlu mengetahui apa yang ingin dicapai auditor ketika memeriksanya. Nah, tujuan audit liabilitas jangka pendek adalah memastikan bahwa seluruh kewajiban perusahaan benar-benar ada, telah dicatat secara lengkap, nilainya sudah tepat, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa biaya bunga, utang bunga, serta biaya yang masih harus dibayar telah dicatat secara wajar. Dengan kata lain, auditor ingin memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang terlewat atau disembunyikan. Lalu, untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melakukan berbagai prosedur audit. Langkah pertama yaitu mempelajari dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Hal ini penting karena pengendalian internal yang baik dapat mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan dalam pencatatan utang. Setelah itu, auditor memeriksa berbagai dokumen pendukung seperti faktur, purchase order, kontrak, dan bukti transaksi lainnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat memang benar-benar terjadi. Auditor juga mencocokkan saldo utang perusahaan dengan catatan supplier, serta melakukan rekonsiliasi apabila terdapat perbedaan. Selain itu, auditor dapat mengirimkan surat konfirmasi kepada supplier atau kreditur untuk memastikan jumlah utang yang sebenarnya. Nah, ada satu prosedur yang sangat penting dalam audit liabilitas, yaitu subsequent payment, testing atau pemeriksaan pembayaran setelah tanggal laporan keuangan. Prosedur ini dilakukan untuk menemukan kemungkinan adanya utang yang belum dicatat pada periode sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke konsep yang paling penting dalam audit liabilitas, yaitu understatement of liabilities. Jadi, understatement of liabilities adalah kondisi ketika jumlah liabilitas yang dilaporkan lebih kecil daripada jumlah yang sebenarnya. Mengapa auditor sangat fokus pada risiko ini? Karena jika utang tidak dicatat, maka total kewajiban perusahaan menjadi lebih rendah dan laba terlihat lebih tinggi.
Akibatnya, kondisi perusahaan tampak lebih baik daripada kenyataannya. Oleh karena itu, dalam audit liabilitas, auditor lebih fokus mencari kemungkinan adanya utang yang belum dicatat dibandingkan mencari utang yang terlalu besar. Selain liabilitas jangka pendek, terdapat juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Biasanya, jenis liabilitas ini digunakan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah besar. Contohnya, ketika kredit investasi, utang obligasi, wesel bayar jangka panjang, utang leasing, dan utang kepada perusahaan induk atau pihak afiliasi. Jika liabilitas jangka pendek lebih berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari, maka liabilitas jangka panjang lebih berkaitan dengan strategi pendanaan dan investasi perusahaan. Dalam audit liabilitas jangka panjang, auditor memiliki fokus yang sedikit berbeda. Auditor harus memastikan bahwa pinjaman tersebut benar-benar ada, telah memperoleh otorisasi yang tepat, serta dicatat sesuai nilai yang sebenarnya. Selain itu, auditor juga harus memeriksa perjanjian kredit yang dibuat dengan bank atau kreditur karena biasanya terdapat berbagai syarat yang harus dipatuhi perusahaan. Auditor juga akan menghitung kembali biaya bunga, mengirim konfirmasi kepada bank, serta memastikan seluruh informasi terkait pinjaman telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa audit liabilitas bertujuan untuk memastikan seluruh kewajiban perusahaan telah dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan fokus utama auditor adalah untuk mencari kemungkinan adanya kewajiban yang belum dicatat karena hal tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan terlihat lebih baik daripada kondisi yang sebenarnya. Dan yang terakhir, melalui berbagai prosedur audit, auditor dapat memperoleh keyakinan bahwa informasi mengenai liabilitas yang disajikan perusahaan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Sekian pemaparan materi mengenai audit liabilitas yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.